Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di semester ini pada mata kuliah seminar. Dan sayangnya seminar semester ini adalah mata kuliah yang terakhir. Jadi saya harap semua yang hadir di sini pada akhirnya nanti dapat mengikuti seminar di semester ini ya. Mengawali pertemuan minggu pertama, karena kita belum bisa menjadwalkan seminar ya untuk kalian semua, karena itu harus disosialisasikan dulu untuk metode seminar daring kita nanti seperti apa. Maka untuk mengisi acara pertama ini, saya ingin membahas mengenai menuju bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, seru ya? Nah, karena pada seminar Anda, nanti proposal yang Anda tuliskan sudah bab 1 sampai bab 3. Kemudian dalam semester ini, kalian harus segera mempresentasikan bab 1 sampai bab 3. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di situ, kita harus berpikir selangkah ke depan lagi bahwa sebentar lagi Anda akan menyusun bab 4. Ya, tentu saja setelah metode Anda sudah dipresentasikan, kemudian mendapat berbagai macam masukan dari dosen dan juga audiens. Nah, Anda nanti bisa meneruskan penelitian atau sampling di lapangan, kemudian menyajikan data dan dibahas di hasil dan pembahasan. Oke, nah saya ingin menggali sedikit tentang bab 4 ini dari pengalaman yang saya sering alami ya ketika mengoreksi skripsi dari kakak-kakak tingkat Anda yang kemarin-kemarin sudah. Ada satu hal dari pembahasan, hasil dan pembahasan di bab 4 itu yang menurut saya itu cara menulis yang harus dihilangkan. Maksudnya kebiasaan menulis di mana cara kerja itu ditulis lagi, padahal itu sudah ada di metode seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini coba kita lihat poin-poin kalau kita menyajikan hasil itu sebaiknya yang seperti apa gitu untuk menghindari supaya kita tidak terjebak untuk mendeskripsikan kembali detail yang sudah kita tulis pada bab 3 atau metode penelitian. Oke ya. Yang pertama, ini saya di slide ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia campur ya. Bagaimana saya bisa membuat menyajikan hasil itu secara terstruktur. Bagaimana struktur hasil yang harus saya sajikan seperti itu ya. How should I structure the results? Nah, ini pada bagian bab 4 nanti yang harus Anda pikirkan itu adalah apa sih sebenarnya yang saya temukan dari penelitian itu. Kemudian apa yang tidak saya temukan dan juga apa yang saya temukan tetapi sebenarnya di luar ekspektasi, misalnya itu berbeda dari hipotesis yang dulu pernah saya tulis gitu. Nah, jadi tiga ini adalah pertanyaan utama gitu. Saya menemukan apa yang tidak saya temukan, kemudian adakah hal yang di luar dari ekspektasi. Nah, ini biasanya yang struktur tipikal itu adalah mengikuti alur yang kita pernah tulis di dalam metode gitu. Nah, jadi Anda nanti kalau metodenya itu misalnya pertama dengan mencari data apa dulu, kemudian dilanjutkan mencari data apa. Nah, itu Anda kan punya tabel dan juga punya grafik misalnya seperti itu. Nah, itu bisa nanti Anda urut membahasnya itu dari urutan seperti itu tadi gitu. Apa yang saya temukan pada pengamatan ini, kemudian tersaji dalam grafik ini, nah seperti itu. Selanjutnya, how do I begin the results? Nah, ini juga kesulitan yang pernah juga saya jumpai dengan mahasiswa bimbingan saya sendiri gitu. Kalau sudah sampai bab 4, nanti agak lama gitu, 1 bulan, 2 bulan gitu, tidak keluar progresnya, progres penulisannya gitu. Padahal sudah tinggal menulis gitu. Kalau saya tanya, Bu, saya menulis kalimat pertamanya tuh susah Bu. Jadi apa gitu, pertamanya awalannya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Katanya mentok di situ, menulis pertama
utama itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya ketika naskah disodorkan ke saya, kemudian yang saya baca itu yaitu tadi mengulang cara kerja lagi gitu. Pada kelompok ini kemudian diberi ini, kemudian diperlakukan seperti ini gitu. Itu masih mirip dengan kata kerja gitu. Jadi seharusnya itu tidak perlu kita ulang-ulang lagi karena sudah ada dalam metode gitu. Nah, ada cara ketika kita ingin masuk ke membahas hasil, menyajikan hasil, itu kita bisa memberikan panorama atau penjelasan umum gitu untuk mengantar pembaca itu ke hasil kita, tapi tanpa menguraikan detail cara kerja. Nah, ini misalnya pada contoh kalimat di sini ya. Nah, secara umum hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa seperti itu. Atau 3 hasil utama dari studi empiris yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Nanti apa? Dijelaskan seperti itu. Data perilaku gajah yang berhasil diidentifikasi dari pengamatan yang sudah dilakukan adalah apa? Jadi di sini membawa dulu pada hampir seperti disimpulkan secara garis besar gitu ya. Datanya tuh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tuh, atau juga bisa. Nah, di sini Anda juga bisa langsung pada hasil itu sendiri gitu. Jadi kalau yang kedua ini stylenya lebih straightforward gitu ya. Langsung mengajak pembaca untuk melihat tabel atau melihat grafik, lihat gambar seperti itu. Misalnya, tabel 1 menunjukkan tingkat konsumsi pakan harian pada tikus yang mengalami diabetes. Tikus kelompok A menunjukkan titik. Nah, ini kan langsung digiring ke arah tabel. Ketika ditunjukkan tabel 1 menunjukkan, mau tidak mau pembaca akan melihat tabel 1 yang mana. Seperti itu. Atau kalimat kedua contohnya, sebanyak 34 jenis genotype padi dalam tanda kurung tabel 1 diseleksi untuk apa? Respon padi terhadap peningkatan cahaya sangat bervariasi dalam tanda kurung gambar 1. Nah, ini juga langsung dibawa pembaca untuk melihat tabel, melihat gambar seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa Anda sajikan bisa Anda tulis untuk menyajikan hasil gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang bisa Anda hindari, itu adalah terlalu sering menggunakan kata-kata hasil gitu. Hasil pengukuran kadar garam menunjukkan hasil pembacaan apa gitu. Nah, itu semuanya itu memang hasil gitu. Jadi tidak perlu Anda ulang-ulang hasil seperti itu. Langsung saja pengukuran kadar hormon insulin itu menjadi lebih sensitif ketika ditambahkan apa misalnya seperti itu. Jadi langsung pada itu apa gitu, parameter yang Anda ceritakan itu apa gitu. Jangan semuanya nggak perlu ditempelin hasil misalnya tabel 1 hasil apa, tabel 2 hasil apa, ya semuanya memang hasil. Nah, ini masukan ya berdasarkan yang dulu pernah dilakukan oleh ya mahasiswa sebelumnya gitu, yang saya rasa bisa diperbaiki. Nah, kemudian ketika Anda mempunyai data, sebenarnya Anda ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa ini loh bagian temuan saya yang ini tuh penting, seperti itu. Supaya pembaca juga tahu, oh jadi impact dari penelitian Anda itu ada gitu, dan ternyata seperti ini gitu. Nah, itu how can I show my readers the value of my data rather than just telling them. Nah, coba kita lihat antara dua kalimat ini, manakah yang mampu menuntun pembaca untuk setuju bahwa data yang Anda sajikan itu menarik. Nah, seperti itu. Coba ya, kalimat pertama, perbedaan signifikan yang diperlihatkan oleh panjang akar pada kelompok A dan kelompok B di atas sangatlah menarik. Kalimat kedua, meskipun ada variasi panjang akar dalam satu populasi tanaman, tetapi rata-rata panjang akar kelompok A dan kelompok B berbeda nyata sebesar 25 cm.
Nah, menurut Anda antara kalimat satu dan kalimat kedua ini mana yang lebih preferable untuk ditulis pada hasil dan kenapa? Oke. Nah, jadi begini ya. Kalau kita ingin menunjukkan the value of my data gitu dalam suatu naskah gitu ya, entah itu publikasi, skripsi, itu Anda usahakan itu memberitahu kepada pembaca apa yang perlu mereka ketahui sehingga membuat data itu menjadi menarik dengan sendirinya gitu. Jadi tanpa Anda berkata secara langsung bahwa menariknya atau interestingly atau ini sangat menarik. Nah, di sini seperti itu ya. Nah, kalau yang kalimat pertama ketika Anda bilang sangatlah menarik, gitu. Mungkin maksud kita ingin menunjukkan ini menarik gitu, tapi pembaca tidak tahu cara memperoleh itu supaya cara melihat itu supaya menarik itu di mananya gitu. Itu hanya statement menarik gitu. Tapi di kalimat kedua, pembaca diberitahu gitu. Oh, ada variasi panjang akar, tetapi rata-ratanya itu berbeda secara signifikan sebesar sekian gitu. Sehingga pembaca itu show the reader what they need to know to come to their own conclusion about the result. Seperti itu ya. Sehingga mereka itu jadi tahu gitu dari data tersebut itu bagaimana cara mereka mengevaluasi parameter-parameter yang disajikan gitu, sehingga mereka sendiri akan setuju gitu bahwa oh ya ini memang menarik ini gitu. Ternyata perbedaannya sekian banyak gitu. Perbedaan panjang akar sebesar 25 cm itu kan berbeda sekali gitu. Dibanding yang kalimat satu nggak ada clue sama sekali. Dibilang menarik, iya tapi menariknya di sebelah mananya seperti itu. Oke. Nah tadi singkat ya untuk pertemuan pertama ini. Intinya kalau kita menyajikan data, nah itu memang ada tekniknya tersendiri gitu. Jadi kita di pertemuan pertama ini kita coba menulis atau menyajikan data melalui deskripsi ketika Anda memiliki grafik. Nah ini jadi tugas untuk pertemuan pertama adalah membuat satu paragraf singkat saja berisi sekitar 150-200 kata untuk menjelaskan data di bawah. Ini data tentang perkembangan kasus COVID ya, karena sekarang lagi ngetren. Ini saya ambil dari Kompas. Nah silahkan saja, ini bebas Anda mencoba untuk menerangkan ini grafik ini trennya seperti apa dari sudut pandang Anda sendiri-sendiri ya. Seperti itu nanti bisa dikumpulkan di Spada ya, waktunya 1 minggu. Dan kemudian untuk teknis penyelenggaraan mata kuliah seminar di semester ini saya ingin jelaskan sedikit. Sekali lagi MK seminar adalah MK yang terakhir karena kita sudah memiliki kurikulum yang berbeda, kurikulum merdeka. Jadi untuk angkatan 2017 dan sebelumnya itu masih diberi kesempatan di kurikulum transisi. Nah, tetapi berbeda dengan seminar di semester lalu yang kita menggunakan interaksi pakai grup WA ya, itu sebenarnya tidak seperti seminar yang ideal gitu, karena tidak maksudnya Anda tidak menyajikan presentasinya itu secara langsung gitu, tapi direkam gitu. Padahal kalau kita bicara seminar tuh ya memang harus diseminarkan gitu, harus presentasikan di depan audiens. Jadi memang di situ ada seninya, ada seni grogi, ada seni bagaimana Anda berbicara dengan intonasi yang tidak terlalu terburu-buru, kemudian bagaimana bisa menjawab langsung gitu dengan kalimat tertata, dengan tentu saja itu tadi ada seni pressure-nya sendiri gitu ketika Anda siaran langsung misalnya seperti itu. Jadi kita akan menggunakan Zoom. Nanti jadwal bisa Anda ini sendiri dengan teman-temannya.
dijadwalkan. Presentasinya kita buat 10 menit saja, tanya jawab dengan audiens 10 menit, tanya jawab dengan dosen penguji 20 menit. Jadi kalau di total ini maksimal 40 menit. Ya mudah-mudahan. Kalau lebih dari 4 menit jangan khawatir, Zoom-nya tidak akan terputus karena Zoom-nya berbayar. Oke, jangan khawatir. Oke, audiens mahasiswa ini seperti kuota mata kuliah seminar sebelumnya adalah 10 orang. Jadi tidak semuanya harus selalu ikut Zoom, maksudnya harus selalu ikut dalam seminar itu ya setiap minggu. Kalau Anda berpikir bahwa ini nanti boros kuota atau bagaimana, Anda bisa caranya berdiskusi. Mungkin nanti kalau ada streaming videonya Anda bisa berkomentar di situ, seperti itu. Jadi saya usahakan untuk merekamnya di video di YouTube. Kalau live streaming berani nggak ya? Oke, mungkin berani ya kalau live streaming ya. Jadi mahasiswa yang tidak masuk Zoom nanti bisa komen di YouTube. Nah, kemudian ini masih ada peran moderator juga di sini. Jadi moderator seperti biasa mengawal jalannya acara dan juga berperan sebagai co-host. Co-host berarti nanti harus datang duluan ya. Jangan moderator datangnya terakhir, ya harus jaga pintu. Kemudian kalau ada mahasiswa yang masuk di approving seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa presensi di OJW. Demikian untuk acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.